Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Banyak hal dalam hal iman Kristen yang perlu kita tahu sebagai umat, sebagai orang percaya, dengan harapan semakin kita tahu, semakin kita menyadari betapa pentingnya, tapi juga akan menumbuhkan spiritualitas kita, rohani kita semakin bertumbuh, iman kita bertumbuh, sehingga iman kita mantap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus hari ini kita berbicara masih di sekitar eskatologi, yaitu Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Ini akan kita pelajari. Seringkali juga disebut sebagai kerajaan damai, seringkali juga disebut kerajaan 1000 tahun atau pemerintahan Kristus di atas muka bumi ini. Seringkali juga disebut sebagai Millennium Kingdom. Kita coba melihat dasar Alkitab yang mengajarkan mengenai Millennium Kingdom ini atau kerajaan 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 4, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini satu-satunya dasar ayat dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 20 ini, tapi tidak berarti bahwa ayat-ayat Alkitab yang lain tidak memberi dukungan. Ayat-ayat yang lain juga memberi dukungan, walaupun tidak ada menggunakan kata kerajaan 1000 tahun. Hanya secara harafiah tertulis jelas hanya dalam Wahyu pasal 20 ayat 4. Tapi menyangkut sifat dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, menyangkut siapa rajanya, sesungguhnya itu juga dijelaskan dalam ayat-ayat Alkitab yang lain. Jadi itulah yang menjadi dasar kita, sehingga kita perlu memahami apa yang namanya kerajaan 1000 tahun ini. Setidaknya ada beberapa pandangan dalam sejarah Kristen mengenai kerajaan 1000 tahun. Ada pandangan yang bernama pasca milenialisme. Teori ini mengatakan bahwa melalui pemberitaan Injil, dunia akhirnya akan memeluk agama Kristen dan menjadi suatu masyarakat orang-orang kudus yang universal. Mereka mengakui milenium, kerajaan 1000 tahun, tapi mereka memahami bahwa itu terjadi di bumi ini. Itu sekarang ini sudah terjadi yang namanya milenium. Itu pandangan pasca milenialisme. Ada juga pandangan yang kedua, amilenialisme. Amil. Pandangan ini mengajarkan bahwa tidak ada sama sekali pemerintahan Kristus selama 1000 tahun di muka bumi ini. Jadi mereka amil, tidak menerima, tidak mempercayai milenium. Ada juga pandangan premilenialisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus akan kembali tepat sebelum masa 1000 tahun. Dan ia secara pribadi akan memerintah selama masa 1000 tahun yang gilang gemilang ini. Ini pandangan-pandangan di sekitar milenium atau kerajaan 1000 tahun. Waktunya kapan? Kapan pelaksanaan, kapan adanya Millennium Kingdom? Kalau kita belajar mengenai time schedule ilahi, penanggalan akhir zaman, maka kita akan melihat bahwa setelah masa tribulation, masa sengsara selama lebih kurang 7 tahun di atas muka bumi ini, di mana antikristus akan menjadi penguasa tunggal di bumi ini dengan cap triple six, cap 666.
Makanya kalau kita melihat sistem ekonomi dunia, sistem moneter dunia, sistem kecanggihan teknologi dunia, ini semakin kerucut, semakin mengerucut. Menunjukkan bahwa tanda-tanda untuk seseorang menguasai dunia ini akan lebih mudah, lebih gampang menguasainya. Nah, setelah masa tribulation, masa sengsara selama lebih kurang 7 tahun itu, Kristus datang pada kali yang kedua. Seperti dia naik, seperti itu juga dia akan kembali. Dia naik di Bukit Zaitun, seperti itu juga dia akan kembali. Di akhir masa tribulation, disitulah terjadi apa yang namanya perang Gog Magog atau perang Harmagedon, di mana Kristus dan sale-salenya, yaitu gereja yang tadinya sudah diangkat di awal tribulasi, disitulah gereja turun bersama dengan Yesus Kristus, dan terjadilah apa yang namanya perang Armageddon. Semua antikristus dan semua pengikut-pengikutnya dibantai di situ, dimatikan di situ, dan setelah itu Kristus mendirikan apa yang namanya kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Jadi kapan waktunya, kapan terjadinya Millennium Kingdom, yaitu ketika Kristus datang di akhir masa tribulasi atau masa sengsara. Dia mematikan semua antikristus dan pengikut-pengikutnya. Baru di situ dia mendirikan apa yang namanya kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Jadi jelasnya kerajaan 1000 tahun terjadi setelah masa tribulasi atau masa sengsara. Apa maksud dari kerajaan 1000 tahun? Apa tujuannya? Yang pertama, untuk membalas perbuatan orang-orang kudus. Dalam Mazmur 58 ayat 12, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Amsal 11 ayat 18, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Yesaya 40 ayat 10, lihat Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Itu bagian dasar-dasar Alkitab untuk menunjukkan maksud, contoh, dasar-dasar Alkitab dari tujuan kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, tujuan kerajaan 1000 tahun itu salah satunya menjawab doa Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kita jumpai dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Nah, kedatangan kerajaan dalam Millennium Kingdom itu bagian juga dari menjawab doa Yesus mengenai datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menebus ciptaan. Dalam Kejadian 3, Allah mengutuk alam karena dosa Adam. Sehingga mulai saat itu Firdaus yang didiami oleh manusia menjadi suatu padang gurun. Itu bagian dari Allah mau mengembalikan alam semesta ke awal mula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi yang ketiga itu untuk menebus ciptaan. Yang keempat, untuk memenuhi 3 perjanjian di dalam perjanjian lama. Ada 3 perjanjian Allah yang dihubungkan dengan Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, Allah menjanjikan 2 hal pokok kepada Abraham. Dalam janji sentral perjanjian Allah dengan Abraham ada sekitar 4 janji. Dan 2 janji di situ bahwa benihnya Israel akan menjadi suatu bangsa yang besar. Bahwa Israel suatu kelak akan memiliki Palestina selamanya. Itu dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang kedua, perjanjian yang kedua dalam perjanjian lama, perjanjian menyangkut Daud.
dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, di situ ada perjanjian kekal Allah dan Daud, bahwa dari Daud akan muncul suatu takhta kekal, bahwa dari Daud akan muncul suatu kerajaan kekal, bahwa dari Daud akan muncul seorang raja kekal. 3 janji sentral Allah kepada Daud ini akan dipenuhi dalam Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian baru. Yesaya 31 ayat 31 sampai 34, Yesaya 42 ayat 6, yang terdiri dari 3 hal penting dalam perjanjian baru itu. Bahwa ia akan mengampuni kesalahan mereka dan melupakan dosa mereka. Bahwa ia akan memberi mereka hati yang baru. Bahwa ia akan memakai Israel untuk menjangkau dan mengajar bangsa-bangsa lain. Jadi tujuan dari Millennium Kingdom adalah untuk memenuhi 3 perjanjian penting dalam perjanjian lama. Yang berikut, tujuan yang berikut dari Millennium Kingdom adalah untuk menggenapi pokok utama dari nubuat dalam Alkitab. Semua nubuat dalam Alkitab mengenai Tuhan Yesus Kristus dirangkum dalam sebuah ayat pendek Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Di sini Petrus menghubungkan kedatangan pertama, penderitaan, dan kedatangan yang kedua kali dengan segala kemuliaan. Ini merupakan suatu panorama mengenai maksud, rencana, ataupun program Allah yang maha kuasa untuk mengembalikan manusia kepada suatu tujuan dari penciptaan Allah itu. Yang berikut itu tujuan-tujuan mengenai Millennium Kingdom. Ada beberapa nama, penggunaan nama hubungan dengan kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Seringkali juga disebut dunia yang akan datang, Ibrani 2 ayatnya yang kelima. Kerajaan sorga, Matius 5 ayat 10. Kerajaan Allah, Markus 1 ayat 15. Akhir zaman, Yohanes 6 ayat 40, ataupun penciptaan kembali. Waktu pemulihan segala sesuatu, atau juga sering disebut sebagai hari Kristus atau hari Tuhan. Itu penggunaan nama-nama lain dari suatu kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ada juga contoh-contoh dalam perjanjian lama tentang kerajaan 1000 tahun. Ada contoh mengenai hari Sabat, ada contoh mengenai tahun Yobel dalam Imamat 25 ayat 10 sampai 12, ada contoh mengenai kemah suci, hari raya Pondok Daun, tanah perjanjian, ataupun pemerintahan dari Salomo. Yang berikut kita lihat mengenai sifat, suasana, atmosfer dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, sifatnya adalah damai sejahtera. Jadi dalam Millennium Kingdom ataupun kerajaan 1000 tahun ini sering disebut juga sebagai kerajaan damai. Karena Yesus Kristus yang adalah Raja Damai itu, dia yang menjadi Raja dalam Millennium Kingdom, di mana pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Karena Sang Raja Damai yang memerintah, sehingga salah satu sifat utama dari kerajaan 1000 tahun adalah damai sejahtera. Di masa 1000 tahun itu iblis diikat. Jadi dia tidak lagi mencobai ataupun menggoda yang lain, sehingga memang sifat damai sejahtera itu akan betul-betul terjadi dan tercipta di masa Millennium Kingdom atau 1000 tahun. Yang kedua, sifat sukacita.
Di mana ada damai sejahtera, biasanya di situ akan tumbuh sukacita. Nah, karena itu sifat kerajaan 1000 tahun ini juga penuh dengan sukacita. Yang ketiga adalah sifatnya adalah kekudusan. Kerajaan teokrasi ini atau 1000 tahun ini merupakan kerajaan yang kudus, yang di dalamnya kekudusan ditunjukkan melalui sang raja beserta warga negaranya. Kalau kita perhatikan dalam Millennium Kingdom kan warga negaranya adalah Israel yang sudah percaya beriman kepada Kristus, termasuk juga gereja adalah warga negara dalam kerajaan 1000 tahun, sehingga sifat kekudusan ataupun kesucian itu sangat nyata dalam kerajaan ini. Yang berikut sifatnya adalah kemuliaan. Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Karena sang rajanya adalah Yesus Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Sifat yang berikut dari kerajaan 1000 tahun adalah sifat penghiburan. Raja secara pribadi akan melayani semua kebutuhan. Dipastikan akan terpenuhi dan tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan di situ. Yang berikut sifat kerajaan 1000 tahun itu keadilan. Karena yang memerintah adalah raja damai, yang memerintah adalah raja yang adil, maka keadilan akan sangat nyata dalam Millennium Kingdom. Yang berikut mengenai sifat ke milenium ini adalah sifat pengajaran, di mana pengenalan ini akan terjadi melalui pengajaran yang berasal dari sang raja dalam memahami semua kebenaran-kebenaran, sehingga sangat menonjol sifat dalam Millennium Kingdom adalah pengajaran. Juga ada penghapusan kutuk, juga penyakit dihilangkan, penyembuhan orang cacat, kebebasan dari penindasan. Itu adalah bagian-bagian dari sifat ataupun atmosfer yang nampak yang terjadi di suatu masa pemerintahan Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Yang berikut kita lihat mengenai warga negara dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa penghuni, siapa warga negara dalam kerajaan 1000 tahun? Karena pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun itu terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dan semua orang saleh yang sudah diangkat dalam rapture, pengangkatan gereja, turun bersama dengan Kristus memerintah di bumi. Semua antikristus dan pengikut-pengikutnya dibantai di situ. Orang Israel yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus, mereka termasuk sebagai warga negara dalam Millennium Kingdom. Kita tahu sekarang bahwa sampai sekarang ini orang Israel secara bangsa itu belum menerima Kristus sebagai Mesias. Mereka masih menanti-nantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang, hanya mereka justru salibkan. Nah, nanti pada waktu masa tribulation, masa sengsara, ada dua saksi Allah yang akan diutus untuk memberitakan Injil kepada orang Israel. Yang banyak ahli mengakui bahwa Elia dan Henoklah yang akan diutus oleh Allah di masa tribulasi memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Disitulah akan terjadi pertobatan secara massal. Orang Yahudi akan percaya bahwa ternyata Yesus Kristus itu adalah Mesias. Ketika mereka terjadi pertobatan secara massal, konsekuensinya adalah mereka mengalami suatu penganiayaan yang luar biasa. Tapi setelah Kristus datang dan orang-orang saleh membantai semua antikristus dan pengikut-pengikutnya, masuklah suatu zaman namanya Millennium Kingdom, dan orang Yahudi yang masih hidup pada waktu itu
yang mengalami sengsara karena antikristus, mereka masuk ke suatu kerajaan ini namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi siapa penghuni kerajaan 1000 tahun? Orang Yahudi, orang Israel yang percaya kepada Kristus, dan juga gereja ataupun bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus di masa itu. Yang berikut kita melihat mengenai siapa raja. Siapa yang menjadi raja pada kerajaan 1000 tahun. Dalam Yeremia 30:9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Sehingga dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang merupakan raja dalam Millennium Kingdom, dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada yang lain. Makanya dia disebut sebagai Raja Damai yang akan memerintah kerajaan damai ini di Millennium Kingdom. Yang berikut kita lihat mengenai geografis dari kerajaan 1000 tahun atau tempat tanah pusat pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah Palestina. Akan sangat diperluas dan diubah menurut Yesaya 26 ayat 15. Di Sakaria 4 ayat 4, Bukit Zaitun akan terbelah dua dan membentuk suatu lembah yang sangat lebar membentang dari timur ke barat, karena sebagian bukit itu akan bergeser ke utara dan sebagian lagi ke selatan. Air yang memberi hidup akan mengalir keluar dari Yerusalem. Jadi tanah Palestina termasuk sebagai tanah pusat pemerintahan dari Millennium Kingdom ini. Bagaimana sejarah Palestina seperti apa? Nanti kita akan membahas secara khusus mengenai Palestina ataupun mengenai kedudukan Yerusalem. Yang kedua, secara geografis, Yerusalem. Yerusalem merupakan kota atau pusat pemerintahan dari Sang Raja Damai, pusat pemerintahan dari Millennium Kingdom. Sehingga kota ini akan menjadi pusat ibadah untuk dunia. Dalam Yesaya 2 ayat 2, pada hari-hari terakhir Yerusalem dan Bait Allah yang terletak di atas bukit yang tinggi akan menjadi pusat perhatian dunia. Jadi Yerusalem merupakan pusat. Kota itu akan berada pada suatu tempat yang tinggi, Sakaria 14 ayat 10. Kota itu akan dinamakan Yehova Sahma, yang berarti Tuhan hadir di situ, dan Yehova Tsitkenu, yang berarti Tuhan keadilan kita. Makanya kota Yerusalem seringkali disebut sebagai kota Daud, kota raja besar, kota suci, kota Allah, kota Tuhan semesta alam, kota keadilan, kota setia, ataupun kota Tuhan. Jadi Yerusalem menjadi pusat pemerintahan dalam Millennium Kingdom ataupun kerajaan 1000 tahun. Bagaimana mengenai Bait Allah pada kerajaan 1000 tahun? Kita ingat bahwa Bait Allah yang pertama didirikan oleh anak Daud, yaitu Salomo. Terus Bait Allah yang kedua didirikan oleh Zerubabel. Dan pada tahun 70 dalam sejarah Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sekarang kita menantikan kapan Bait Allah yang ketiga harus dibangun. Jadi nanti pada akhir di mana Bait Allah itu akan dibangun di akhir pembangunan Bait Allah yang ketiga.
Dan ini akan menjadi masalah besar dunia suatu waktu nanti ketika Bait Allah yang ketiga ini akan dibangun oleh orang-orang Israel, karena tempat Bait Allah yang didirikan oleh Salomo, Zerubabel sekarang adalah jadi tempat suci bagi saudara-saudara kita umat muslim mengenai Masjid Al-Aqsa itu. Kita tinggal menunggu sejarahnya seperti apa, tapi yang pasti menubuat firman Allah bahwa Bait Allah ini akan didirikan yang ketiga kali. Inilah yang perlu kita tahu dalam hubungan dengan Millennium Kingdom, dalam hubungan dengan kerajaan 1000 tahun, dengan harapan kita semakin memahami kitab suci, memahami firman secara baik dan benar, sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus, tapi juga kita punya suatu pengharapan yang pasti akan kekekalan, akan surga, akan Yerusalem baru yang Tuhan siapkan dan sediakan spesial, khusus hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan ataupun sebagai penyelamatnya satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan channel hal yang perlu Anda tahu. Nantikan channel-channel berikutnya yang akan terus memperkaya kasana, pemahaman, pengetahuan kita tentang iman Kristen, sehingga kita memahami firman kebenaran itu secara baik, secara benar, secara dalam, tapi juga secara komprehensif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.